Bapak Ibu, kita memasuki kitab Galatia, salah satu surat juga yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Tapi sebelum kita bahas pasal per pasal dari kitab Galatia, hanya 6 pasal, lumayan singkat kitab Galatia, makin ke belakang kan makin singkat Bapak Ibu surat-surat Paulus ini. Tapi sebelum kita masuk kepada kitab Galatia, izinkan saya untuk menceritakan sebuah konteks latar belakang kenapa Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Galatia. Ya akhirnya menjadi kitab Galatia ini. Jadi kondisi saat itu Bapak Ibu, di Galatia, jemaat Galatia, kedatangan para pengajar-pengajar, gitu ya, para pengajar-pengajar firman, para rabi-rabi, yang mereka mengajarkan Injil sih, mereka memberitakan dengan Kristus, tapi nggak cukup. Tapi mereka juga mengajarkan tentang tradisi dan agama Yahudi. Tradisi yang mereka lakukan selama mereka masih menjalankan agama Yahudi sebelum mereka mengenal Kristus. Salah tradisinya seperti apa? Satu, mereka harus bersunat, karena katanya sunat adalah tanda perjanjian dengan Tuhan. Yang kedua, mereka nggak boleh makan makanan haram. Dan yang ketiga, mereka harus merayakan hari-hari khusus tertentu, sahabat sama sekali nggak boleh bekerja, sahabat nggak boleh melakukan aktivitas, sama seperti ketika Bapak Ibu masih ingat ketika Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, orang-orang Farisi datang dan mengecam Yesus, kenapa Yesus kamu bekerja di hari Sabat? Nah, ada banyak tradisi-tradisi yang diterapkan oleh agama Yahudi, yang oleh para rabi-rabi, pengajar-pengajar mesianik Yahudi, mesianik Jews gitu ya, mereka mencoba memasukkan unsur tradisi Yahudi ke dalam kekristenan. Sehingga satu sisi mereka mengajarkan tentang Kristus yang mati dan bangkit. Satu sisi mereka mengajarkan percaya Yesus nggak cukup. Percaya Yesus harus sertai dengan perbuatan-perbuatan tradisi-tradisi Yahudi. Dan salah satu yang paling dijunjung tinggi adalah kamu harus bersunat. Nah, sebelum saya masuk bagaimana akhirnya Paulus menyadarkan jemaat Galatia untuk bahwa percaya Yesus, kita dibenarkan karena iman, bukan dibenarkan karena tradisi, bukan dibenarkan karena perbuatan, bukan dibenarkan karena melakukan ritual-ritual agama, tapi semata-mata karena iman. Tapi saya mau ajak kita lihat terlebih dahulu mengapa bagi bangsa Yahudi sunat dianggap begitu hal yang sangat penting dalam agama mereka. Itu kita kembali ke Kejadian 17 di zaman ketika Allah mengadakan perjanjian langsung kepada Abraham. Kalau Bapak Ibu ingat gitu ya, kalau dulu kita pernah bahas kitab Kejadian, kita udah run through dari Kejadian kitab per kitab sampai Korintus, kita akan selesaikan sampai Wahyu. Satu kitab kita selesaikan. Ketika kita merenungkan kitab Kejadian, Bapak Ibu, saat itu kita merenungkan bahwa Tuhan memberikan 3 janji kepada Abraham. Yang pertama adalah janji keturunan. Bahwa keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar, sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di lautan. Dan janji yang kedua adalah keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan yang ketiga adalah janji tanah perjanjian. Akhirnya kita kenal dengan tanah Kanaan. Akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tanah Kanaan itu adalah tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Nah, untuk memateraikan, mensahkan, memvalidasi gitu ya. Kalau sekarang kita mau bikin perjanjian, harus pakai materai, lalu mungkin harus di one marking oleh notaris, atau harus di notaril kan gitu ya, dijadikan sebagai perjanjian yang sah, perjanjian notaril. Maka zaman dulu untuk memvalidasi sebuah perjanjian, untuk mematerai satu perjanjian, maka Tuhan mengadakan perjanjian dengan manusia. Dengan materainya disebut dengan covenant. Jadi ketika di sini Tuhan mengatakan di Kejadian 17 ayat 9, lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun. Kata perjanjian di sini dalam bahasa aslinya kalau diterjemahkan gitu dalam bahasa Inggris, itu bukan sekedar perjanjian yang bersifat kontrak, perjanjian kontraktual, tapi perjanjian lebih tepat diterjemahkan sebagai covenant. Apa sih bedanya antara perjanjian kontrak sama perjanjian covenant? Perjanjian kontrak itu seperti kita ada saling hak dan kewajiban. Jadi saya mengadakan kontrak dengan kamu, kalau kamu memenuhi kewajiban-kewajibanmu, aku mendapatkan hakku, maka aku akan memenuhi kewajibanku kepada kamu. Aku memberikan kewajibanku kepada kamu, aku mendapatkan hak dari kamu. Ada transaksional, ada saling menguntungkan dalam perjanjian tersebut. Itu perjanjian kontrak. Tapi ketika Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham, perjanjian ini bersifat covenant. Covenant artinya apa? Abraham dijanjikan diberikan sesuatu kepada oleh Tuhan sebagai suatu hak tanpa Tuhan menuntut apa-apa.
contoh sifat covenant, salah satu contohnya apa sih? Contohnya adalah perjanjian waris. Ketika orang tua memberikan warisan kepada anaknya, bukan karena anaknya harus melakukan hal-hal tertentu dulu, memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu. Oke, karena kamu sudah memenuhi kewajiban ini, kamu diangkat sebagai anak, maka kamu berhak dapat harta warisan. Enggak seperti itu, tapi anak tersebut mendapatkan warisan. Kenapa? Karena anak ini punya hak sebagai anak dari orang tuanya. Itu adalah covenant. Satu perjanjian yang diberikan, Tuhan memberikan perjanjian kepada Abraham bukan supaya ada sesuatu yang bisa Abraham berikan kepada Tuhan, dan itu menguntungkan Tuhan, nggak ada. Tapi semata-mata karena Tuhan yang berkelimpahan, karena Tuhan yang maha baik, Tuhan mau memberkati Abraham, maka Tuhan berjanji, Abraham, aku berjanji, keturunanmu menjadi bangsa yang besar. Aku berjanji, keturunanmu akan menjadi berkat. Dan aku berjanji, akan memberikan tanah perjanjian kepada engkau. Dan sekalipun akhirnya keturunan Abraham bangsa Israel bersungut-sungut, jatuh bangun, bikin Tuhan kesel, bikin Tuhan marah, perjanjiannya nggak batal. Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tetap memegang perjanjiannya, sekalipun bangsa Israel berkali-kali mengecewakan Tuhan. Sekalipun bangsa Israel berkali-kali membuat Tuhan kecewa dan jatuh dalam dosa. Betul, Tuhan ada hukuman-hukumannya. Contohnya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi akhirnya mereka komplain sama Tuhan, Tuhan mendingan kami diperbudak di Mesir, daripada harus kelaparan di padang gurun. Tuhan marah. Akhirnya dia katakan, bangsa Israel yang keluar dari Mesir, nggak boleh semua masuk tanah Kanaan. Dikelilingin dulu padang gurun, diajak muter-muter 40 tahun, sampai satu generasi habis, yang eksis tinggal generasi yang lahir di padang gurun, itu yang boleh masuk ke tanah Kanaan. Ya karena Tuhan punya cara, tapi ujung-ujungnya, keturunan Abraham tetap masuk ke tanah Kanaan. Tuhan nggak batalin janjinya, karena perjanjian Tuhan bersifat covenant, bukan perjanjian kontraktual. Nah, untuk memateraikan perjanjian covenant ini, Tuhan punya satu perjanjian disebut dengan covenant of blood, perjanjian darah. Dan perjanjian darah ini itu udah ada sejak Kejadian pasal yang ketiga. Bapak Ibu kalau ingat Kejadian pasal yang ketiga, itu adalah momen di mana pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa. Dan setelah manusia jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan ketika Tuhan mengusir manusia dari Taman Eden? Tuhan memakaikan pakaian kepada manusia dari kulit binatang. Itu setelah manusia itu dalam dosa. Kejadian 3:21, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu dan mengenakan kepada mereka. Bapak Ibu, sepanjang sejarah, sejak dunia pertama kali diciptakan, pertama kalinya ada makhluk hidup yang harus mati gara-gara manusia berbuat dosa. Binatang ini mati dan kulitnya diambil untuk dipakaikan kepada manusia. Kenapa ada binatang yang harus mati? Karena upah dosa adalah maut. Firman Tuhan mengatakan di Kejadian, Adam, Hawa, Tuhan berfirman, kalau kamu makan buah ini, pada hari yang kamu makannya, engkau pasti mati. Tapi realitanya Adam dan Hawa mati nggak? Adam dan Hawa nggak mati. Kenapa? Karena Tuhan nggak tega untuk mematikan manusia, dan Tuhan mengambil makhluk hidup yang lain untuk dimatikan, untuk menggantikan manusia. Itulah kenapa di Perjanjian Lama, setiap kali manusia dalam dosa, mereka datang ke bait Allah, mereka harus bawa korban persembahan. Harus bawa kambing, domba, binatang untuk dikurbankan, untuk disembelih, dimatikan. Itu sebagai simbol, harusnya saya manusia mati karena dosa, tapi digantikan dengan binatang yang mati. Dan kematian binatang, darah yang tertumpah dari binatang, itu menutupi, darah adalah simbol kehidupan, menutupi tubuh manusia, menutupi dosa manusia, sama seperti kulit binatang yang Tuhan ambil dari binatang yang mati untuk menutupi tubuh manusia telanjang. Darah dari binatang yang disembelih sebagai binatang kurban dipakai untuk menutupi dosa manusia. Ini perjanjian darah. Maka setiap kali manusia dalam dosa, harus ada darah yang tertumpah, harus ada binatang yang dimatikan. Nah, gitu yang dimatikan, ini perjanjian darah, Bapak Ibu. Ini adalah konsep substitusi. Sampai kapan? Sampai Yesus lahir ke dunia. Kenapa Yesus disebut sebagai anak domba Allah? Karena Yesus menjadi korban untuk disembelih, tanda kutip, untuk mati menggantikan kita. Bedanya, darah dari binatang kurban cuma cukup untuk menutupi dosa, tapi nggak bisa menghapus dosa kita, nggak menyelamatkan kita. Tapi darah dari anak domba Allah, Yesus Kristus, perjanjian darah ini, itu cukup untuk menghapus dosa kita.
sehingga setelah kita meninggal, kita masuk surga. Nah, tapi perjanjian darah sudah ada sejak zaman Kejadian. Bahwa Tuhan mengadakan perjanjian bahwa keturunan manusia akan merumukkan kepala ular, dan keturunan perempuan meremukkan kepala ular, dan keturunan ular meremukkan tumitnya. Siapa keturunan perempuan? Yesus. Karena Yesus lahir dari perawan Maria. Nggak ada unsur laki-lakinya. Nah, untuk memateraikan perjanjian itu, bahwa Tuhan akan mengirimkan Mesias, anak perempuan, keturunan perempuan, untuk menebus dosa manusia, Tuhan memateraikannya dengan perjanjian darah, yaitu dengan binatang yang dimatikan, kurban. Nah, begitu juga masuk Kejadian 17 ketika Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Kalau tadi ada perjanjian bahwa dosamu diampuni, dosamu ditutup, setiap kali ada kurban yang dipersembahkan, ada darah yang tertumpah. Di zaman Abraham, Tuhan juga mengadakan perjanjian darah, the covenant of blood, bahwa setiap kali kamu mau diingatkan bahwa Tuhan mengadakan perjanjian bahwa kamu akan menjadi bangsa yang besar, keturunanmu akan jadi berkat, dan kamu akan masuk tanah perjanjian, maka untuk mengikat perjanjian ini, materai darahnya adalah apa? Sunat. Kejadian 17 ayat 10, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Materainya apa? Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit khatanmu, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Maka saat itu sunat dengan ada darah yang tertumpah, itu menjadi materai untuk mengingatkan keturunan Abraham, mengingatkan bangsa Israel, bahwa Tuhan telah mengadakan perjanjian. Kamu akan menjadi bangsa yang besar, kita lihat Israel jadi bangsa yang besar. Keturunan Abraham akan menjadi berkat. Siapa itu? Kita Galatia, itu adalah Yesus. Keturunan Abraham yang menjadi berkat buat semua bangsa, itu Yesus. Akan lahir Mesias. Dan tanah perjanjian. Yang kita dijanjikan saat ini adalah surga. Kita percaya kepada Yesus, dijanjikan kepastian dalam kehidupan kekal di surga. Nah, tapi ini satu perjanjian. Tapi perjanjian ini sudah tidak berlaku sampai Yesus mati di atas kayu salib. Karena ketika Yesus mati di atas kayu salib, Yesus mengatakan, sudah selesai. Tirai bait Allah terbelah dua. Yang tadinya orang harus bawa kurban dulu untuk ngaku dosa ke hadapan Tuhan, sekarang dosa kita diampuni, dibasuh oleh darah Yesus. Sehingga manusia nggak perlu lagi bawa kurban untuk disembelih, binatang untuk dimatikan buat gantiin manusia, nggak usah. Karena kematian Yesus sekali udah cukup menghapus dosa kita untuk selama-lamanya. Bukan cuma menghapus dosa yang sudah kita perbuat, kematian Yesus, darah Yesus juga sudah menghapus dosa masa depan yang belum kita perbuat. Sehingga kita masuk surga nanti, tidak ada satu dosa pun yang tercatat. Semua dihapus, di write off secara tuntas. Karena itulah, kita nggak perlu lagi ada tradisi-tradisi harus bersunat, perjanjian darah. Kenapa? Karena materai darah sudah diwujudkan oleh Yesus di atas kayu salib. Nggak perlu lagi ikut tradisi Yahudi. Makanya Paulus marah karena ada pengajar-pengajar yang datang dan mencampur adukan antara tradisi, ritual, dengan iman kekristenan. Iman Kristen itu simple, percaya Yesus, kamu selamat, masuk surga. Gak ada perbuatan, gak ada ritual-ritual harus kamu tempuh dulu baru bisa selamat, gak ada. Dan bicara tentang covenant perjanjian darah, salah satu kalau kita baca di Kidung Agung, salah satu perjanjian darah yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita adalah melalui perjanjian pernikahan. Karena pernikahan adalah sebuah perjanjian suami istri, bukan perjanjian yang sifatnya kontraktual, tapi perjanjian covenant. Untuk setia saling menerima seumur hidup sampai selama-lamanya, sehidup semati. Dan satu materai covenant of blood dalam ikat pernikahan adalah ketika suami dan istri malam pertama dalam pernikahan, dua-dua menjaga kudusan, dan mereka berhubungan intim untuk pertama kalinya, ada darah yang tertumpah dari perempuan yang menunjukkan keperawanannya dia. Itu adalah satu bentuk materai perjanjian darah, the covenant of blood, yang juga Tuhan berikan dalam perjanjian ikatan pernikahan. Itu satu bentuk the covenant of blood, perjanjian darah yang masih Tuhan anugerahkan dalam ikatan pernikahan saat ini. Nah, tapi kita masuk kepada kitab Galatia, Bapak Ibu, pada malam hari ini. Paulus membuka salamnya dengan Galatia 1 ayat 4 mengatakan, Tuhan Yesus Kristus kita telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Paulus membuka dengan statement gospel, statement Injil. Apa sih Injil? Inilah Injil. Injil adalah berita tentang Yesus yang menyerahkan dirinya untuk mati karena dosa kita, untuk melepaskan diri kita dari cengkraman dosa,
melepaskan diri kita dari dunia yang jahat, dunia yang cuma taunya berbuat dosa, memuaskan diri sendiri, menyenangkan diri sendiri, merugikan orang lain, nggak peduli, yang penting sendiri untung. Tapi kita diubahkan. Yesus mati untuk menebus dosa kita. Yesus mati untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Inilah Injil. Dan Paulus mengatakan hanya satu Injil. Karena itu Paulus heran, dia bilang di Galatia 1 ayat 6, aku heran. Kamu bisa begitu lekas, begitu cepat berbalik daripada dia, daripada Tuhan, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil yang lain. Injil apa? Injil yang ia percaya Yesus, tapi juga harus plus sunat ya. Kalau kamu nggak bersunat, kamu nggak ada perjanjian darah. Berarti kamu nggak bisa nikmati janji yang Tuhan berikan. Nggak usah. Yesus mengatakan percaya Yesus selamat. Barang siapa mengaku dengan mulutnya dan percaya dengan hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah membangkitkan dia daripada orang mati, maka ia akan diselamatkan. Itu Injil. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus gak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kuncinya percaya kepada Yesus. Gak ada tradisi harus bersunat dan seterusnya. Itu tradisi kuno Yahudi. Maka Yesus mengatakan, ini Injil yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Paulus begitu marah dengan adanya orang-orang yang memberitakan Injil yang palsu. Kamu harus percaya Yesus plus perbuatan. Kamu harus percaya Yesus plus ada ritual. Gak ada. Keselamatan itu semata-mata karena iman. Bukan karena tradisi dan ritual. Dan Paulus mengatakan di ayat 11, Galatia 1 ayat 11, aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil dari manusia, bukan hikmat karangan manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, bukan manusia ngajarin kepada aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Paulus mengatakan bahwa Injil aku beritakan itu langsung dari Yesus. Paulus menceritakan bagaimana masa lalu dia sebagai orang Farisi, sebagai petinggi Yahudi, sebagai seorang teolog belajar teologi sampai tinggi-tinggi, bahkan menganiaya orang-orang Kristen karena dianggap ini orang-orang yang murtad, ini orang-orang yang menista agama Yahudi, orang-orang yang mengaku manusia sebagai Tuhan, nggak percaya Yesus adalah Tuhan, percaya Yesus adalah Tuhan, padahal Yesus cuma anak tukang kayu. Paulus menganiaya orang-orang ini. Tapi Paulus mengatakan, tapi dia mengalami satu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia sadar bahwa Kristus adalah benar-benar Tuhan. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dan Paulus bertobat dan memberitakan tentang Yesus ke seluruh dunia. Bahkan kepada orang-orang yang non-Yahudi sekalipun. Bahkan setelah itu, setelah perjumpaan dengan Kristus, setelah belajar, dia baca ulas, setelah jumpa dengan dia baca ulas semua perjanjian lama, dia baru ngeh. Ternyata semua yang dibaca perjanjian lama, itu dinubuatkan, ditujukan, mengarah kepada Kristus. Baru setelah itu Paulus menuju kepada Yerusalem, dan di Yerusalem dia bertemu dengan murid-murid rasul-rasul Kristus. Ada Yohanes, ada Petrus, ada Yakobus, 3 murid kesayangan Yesus. Peter, James, and John. Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Dan ketika Paulus datang ke Yerusalem, ketemu dengan para rasul-rasul ini, Paulus juga bawa Titus. Titus juga bukan orang Yahudi. Titus adalah orang Yunani. Artinya, Titus tidak disunat karena dia mengikuti tradisi Yahudi. Dan apakah saat itu akhirnya para rasul-rasul marah, Titus harus sunat? Enggak kok. Bahkan pendiri-pendiri gereja, bapak-bapak gereja, murid langsung dari Tuhan Yesus Kristus, enggak memasalahkan soal sunat. Karena sunat adalah tradisi Yahudi, bukan iman kekristenan. Memang, kata Paulus di tempat, ada si desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk. Mereka menyeludupkan ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus. Supaya dengan jalan itu mereka memperhamba kita. Ada orang-orang yang menyusup dan pengajar, enggak, ikut Kristus harus plus ini, harus plus ritual itu, harus plus ini dan itu, gak bisa cukup percaya. Ada orang-orang yang sesat seperti itu. Tapi Paulus mengatakan, di ayat 7, tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, orang-orang non-Yahudi, sama seperti kepada Petrus yang memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi, orang-orang telah bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas atau Simon Petrus, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat, sebagai pilar mula-mula gereja, bapak gereja mula-mula, mereka berjabat tangan kok dengan Paulus, berjabat tangan dengan Barnabas, teman pelayanannya Paulus, sebagai tanda persekutuan.
supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat atau orang-orang non-Yahudi, dan mereka melayani orang-orang Yahudi. Bahkan Paulus ingetin, masalah sunat tidak bersunat itu udah ada sejak zaman Petrus di awal-awal di Antioquia, jemaat mula-mula. Paulus mengatakan ayat 11, tetapi waktu Petrus, Kefas, datang ke Antioquia, aku Paulus terang-terangan menentang Petrus. Karena Petrus salah. Kenapa? Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, orang-orang Yahudi datang, Petrus makan sehidangan, semeja dengan orang-orang non-Yahudi, dengan orang-orang yang tidak bersunat. Tapi setelah mereka datang, Petrus tiba-tiba mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Jadi Paulus mengatakan, jelas-jelas Petrus itu tahu bahwa keselamatan dari iman, bukan dari tradisi, bukan dari perbuatan, bukan dari ritual. Tapi karena Petrus ada di kalangan orang-orang yang background-nya Yahudi, ketika dia lagi bergaul dengan orang non-Yahudi, Yahudi datang, dia tiba-tiba dia pisah meja, nggak mau makan lagi. Paulus marah, dia bertentang Petrus, mengatakan Petrus ngaku, iya, aku salah. Dan Petrus setuju bahwa percaya Yesus nggak perlu pakai ritual-ritual, nggak perlu pakai sunat dan seterusnya. Percaya Yesus kita dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Masuk ke Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi tadi perjanjian Allah kepada Abraham, the covenant of blood, bahwa keturunan Abraham bersunat itu masuk ke dalam hukum Taurat. Setiap bangsa Israel lahir berapa hari harus disunat. Loh, tapi kita sekarang nggak perlu melakukan hukum Taurat. Kenapa? Kita dibenarkan hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Yang membuat kita dibersihkan di mata Tuhan oleh darah Yesus, itu karena iman kita kepada Yesus. Bukan karena apa yang kita perbuat. Inilah yang membedakan antara agama dengan kekristenan. Agama mengajarkan do and don'ts, ini harus kamu lakukan, ini nggak boleh, ini ritual, ini larangan, ini perintah, ini pantangan. Kekristenan nggak ada kayak gitu-gitu. Kekristenan semua yang sudah selesai dari kayu salib. Gak ada lagi yang bisa kamu lakukan buat selamat. Yesus sudah lakukan itu semua. Gak ada perbuatan, gak ada ritual yang bisa menyelamatkan kamu. Kunci kekristenan adalah percaya kepada Yesus. Selamat. Iman kepada Yesus. Sebab itu, kata Paulus, kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus. Supaya apa? Kami percaya supaya dibenarkan oleh karena iman di dalam Kristus. Bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena ngikutin ritual-ritual agama. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Gak ada. Namun aku hidup, kata Paulus. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Apa sih yang Paulus lagi pengen bilang? Paulus bilang gini, kenapa sekarang kita diselamatkan karena iman, bukan karena hukum Taurat? Karena gak ada satupun manusia yang bisa secara sempurna nurutin semua hukum Taurat dan gak pernah jatuh, gak pernah salah, gak pernah dosa sama sekali. Gak ada. Karena tuntutan hukum Taurat adalah sempurna. Kalau kamu mau selamat, kamu mau selamat dengan cara ikutin hukum Taurat, kamu harus sempurna, semua diikutin 100%, nggak boleh ada salah sedikit pun, nggak boleh ada dosa sekalipun, kita nggak bisa. Karena apa? Karena hidup kita dalam daging. Tapi, meskipun hidup kita dalam daging, meskipun kita bisa itu dalam dosa, tapi sekarang sejak kita terima Tuhan, sejak kita punya iman, ada Kristus yang hidup di dalam hati kita. Ada Kristus yang hidup di dalam diri kita. Dan Yesus yang di dalam diri kita lain terus mengingatkan kita untuk hidup kudus di dalam Tuhan. Untuk tidak hidup di dalam dosa, tapi hidup dengan iman. Hidup yang tadinya kita hidup daging maunya buat diri kita, nyerengin kita, dosa-dosa dan dosa. Sekarang kita punya hidup dengan iman yang pengen menyenangkan Tuhan. Kita punya hidup yang bisa mengasihi orang lain. Karena Tuhan ada di dalam kita. Jadi percaya kepada Tuhan dan mengizinkan Yesus masuk ke dalam hati kita. Itu yang bikin kita selamat. Bukan tentang apa yang kita lakukan di luar yang kelihatan oleh manusia.
Galatia 3 pasal ketiga ayat 2, firman Tuhan mengatakan dibenarkan oleh iman. Firman Tuhan mengatakan hanya ini yang hendak kuketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau kamu terima Roh Kudus karena percaya kepada pemberitaan Injil? Gak ada firman Tuhan cerita kamu taat melakukan ritual kamu dapat Roh Kudus, gak ada. Kita menerima Roh Kudus karena kita mendengar Injil, mendengar berita Yesus mati lah dan bangkit untuk menebus dosa kita. Kita mau percaya kepada Dia, maka kita dapat Roh Kudus. Karena kamu sebodoh itu, kalau kamu telah mulai dengan Roh Kudus, maka kamu sekarang mengakhiri dalam daging dengan perbuatan. Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Paulus mengatakan bahwa oke, orang zaman dulu dimeteraikan perjanjian dengan Tuhan, dengan perjanjian darah, dengan sunat. Nah, sekarang kita diberikan janji oleh Tuhan, kamu percaya Yesus mati, pasti masuk surga. Materainya apa? Memvalidasinya apa? Materainya adalah Roh Kudus. Tuhan berikan Roh Kudus kepada kita, sehingga kita tahu, kok bisa sih kita yakin 100% kalau kita meninggal, kita pasti masuk surga. Kok bisa yakin? Karena Roh Kudus yang meyakinkan kita. Roh Kudus yang memberikan keyakinan itu bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Karena itu ayat 6, Paulus mengatakan, secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ketika Tuhan bilang, oke Abraham, aku akan kasih kamu tanah perjanjian, aku akan kasih kamu keturunan yang besar, aku akan kasih kamu keturunan akan menjadi berkat. Iya, kok bisa Abraham percaya? Abraham nggak lihat. Kenapa harusnya Abraham percaya dengan iman? Bukan karena melakukan perbuatan, bukan karena ritual. Itu yang membuat Abraham dibenarkan. Abraham dibenarkan oleh iman. Ayat 9, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dalam pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia, melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kenapa kutuk? Kenapa kutuk? Karena semua orang, kalau mau ngikutin hukum Taurat 100%, nggak mungkin bisa. Kita manusia berdosa, pasti jatuh. Pasti berbuat dosa, nggak mungkin bisa ikut sempurna. Kalau kita mau urut hukum Taurat 100% baru bisa selamat, pasti kita nggak mungkin selamat. Itu kutukannya. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Kenapa? Karena orang yang benar itu hidup oleh iman, bukan oleh perbuatan. Jadi kita nggak bisa, oh saya mau melakukan kebaikan buat apa? Buat nabung kebaikan masuk surga. Nggak bisa. Oh saya mau melakukan kebaikan buat apa? Untuk nyogok Tuhan supaya saya masuk surga. Nggak ada. Kita bisa masuk surga semata-mata anugerah. Tuhan kasih. Artinya apa? Ini nggak bisa hilang. Kalau kita selamat gara-gara perbuatan, nanti ketika kita udah nggak berbuat baik, keselamatan kita hilang. Berbahaya sekali. Tapi di dalam Yesus janji, kalau kamu percaya sama aku, percaya sama Yesus, kamu pasti selamat, kamu pasti masuk surga. Keselamatannya nggak bisa hilang. Maka kita berbuat baik sebagai respon, ucapan syukur, karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Ini yang menjadi perbedaan antara kekristenan dengan agama-agama lain. Agama lain mungkin berbuat baik, kenapa? Karena takut dihukum. Berbuat baik apa? Untuk ngumpulin pahala. Berbuat baik supaya bisa masuk surga. Kita enggak. Kita nggak perlu ngapa-ngapain, kita pasti masuk surga. Cukup beriman kepada Yesus. Tapi kita masih berbuat baik karena kita mengucap syukur kepada Yesus, karena kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi orang lain, maka kita mau berbuat baik sama orang lain. Ini bedanya. Kita gak ada ketakutan. Karena kita punya jaminan 100% pasti selamat, pasti Tuhan pakai, pasti Tuhan berikan keselamatan untuk jaminan masuk surga. Yesus Kristus telah membuat ini. Supaya di dalam Dia, berkat Abraham, sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman, kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Yesus adalah penggenapan dari janji Tuhan, covenant-nya Tuhan, kepada Abraham. Ketika Tuhan bilang, Abraham, keturunanmu akan menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Bukan keturunan-keturunanmu loh ya, keturunanmu. Siapa keturunan Abraham? Yesus Kristus. Yang tarik silsilah dari Abraham sampai Daud, sampai Yusuf. Lahirlah Yesus. Dan lewat Yesus semua bangsa-bangsa menerima berkat. Berkatnya bukan main-main. Berkat keselamatan. Berkat kehidupan kekal.
Ayat 15, pasal 3 ayat 15. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dalam hidup sehari-hari. Nah, Paulus juga menggunakan ilustrasi warisan atau surat wasiat yang tadi saya berikan di awal. Suatu wasiat telah disahkan, sekalipun dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Sama seperti Abraham, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu kepada keturunannya. Bukan kepada keturunan-keturunan, seolah-olah banyak orang, tapi satu orang. Kepada keturunanmu, siapa? Yesus Kristus. Kristus adalah nubuatan dari perjanjian Allah kepada Abraham ketika Allah janji keturunanmu akan jadi berkat. Siapa yang dimaksud? Yesus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan oleh Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian. Sehingga janji itu hilang kekuatannya. Ketika Yesus berjanji bahwa keturunan Abraham, Yesus akan Mesias lahir sebagai juru selamat untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa, untuk membawa bangsa-bangsa percaya dan masuk ke surga, janji ini gak bisa hilang. Sekalipun keturunan Abraham berontak, sekalipun gak taat lagi sama hukum Taurat, janji ini gak bisa hilang. Janji keselamatan sudah Tuhan rencanakan bahkan dari Kejadian 3. Manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bilang, oke, rencana keselamatan diaktifkan. Tuhan nggak panik ketika manusia jatuh dalam dosa. Tuhan udah punya plan B. Manusia dalam dosa, oke, aku punya rencana untuk menebus dosa, untuk menebus manusia dengan keturunan perempuan. Siapa? Yesus yang lahir dari perawan Maria. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan kalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah, yaitu janji keselamatan, yaitu janji tanah perjanjian, hidup kekal di surga. Dan itu dikatakan di sini apa? Salah satu bentuk materai. Oke, kita udah beriman dalam Kristus. Setelah kita beriman apa? Kita dibaptis di dalam Kristus. Apa dibaptis dalam Kristus? Kita memateraikan validasi, aku adalah anak Tuhan. Baptisan tidak menyelamatkan. Tapi baptisan adalah salah satu bentuk materai yang bisa kasat mata dilihat manusia. Kalau Roh Kudus nggak bisa dilihat oleh manusia, kita percaya Tuhan, itu karena Roh Kudus yang diturunkan, kita bisa yakin Yesus mati buat kita bisa yakin 100% pasti mati kita selamat, karena ada Roh Kudus. Tapi kita memvalidasi, memateraikan dengan perbuatan otak-otak baptisan, bukan lewat sunat. Bukan. Tapi dengan cara dibaptis. Dalam Kristus kita memateraikan, Tuhan, aku hidup di dalam Engkau. Aku adalah anak-anak Tuhan. Aku memproklamasikan, kasih tahu ke semua orang bahwa sekarang aku adalah mengikut Kristus. Kita dimateraikan dengan baptisan. Pasal keempat. Jadi maksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada dalam perwalian dan penguasaan sampai pada saat yang ditentukan oleh Bapaknya. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Paulus lagi pengen cerita gini. Kalau memang untuk perselamat nih, menerima keselamatan dari Tuhan, kuncinya adalah iman kepada Yesus. Kenapa dulu Tuhan kasih hukum Taurat kepada bangsa Yahudi? Kenapa nggak dari dulu aja Tuhan langsung suruh mereka beriman sama Tuhan? Kenapa suruh taatin dulu hukum Taurat? Nah, kalau saya ilustrasi, hukum Taurat ini sama seperti, kenapa ada hukum Taurat? Untuk jaga bangsa Israel sampai mereka ketemu Kristus. Atau katanya seperti ini, sama kayak orang yang dikasih hak waris, tapi dia belum dewasa, belum umur 17 tahun. Nah, selama dia belum umur 17 tahun, dia belum berhak menerima harta warisan orang tuanya. Maka ceritanya orang tua udah meninggal, kasih harta warisan kepada dia belum boleh terima sampai dia dewasa. Karena dia masih kecil. Dia nggak ngerti gimana cara mengelolanya. Maka dia punya wali. Ada wali yang jagain dia. Supaya dia hidup benar, supaya dia nggak sembarangan pakai harta warisan orang tuanya. Sampai dia udah dewasa, dia menerima penuh harta warisan, terserah dia mau pakai buat apa harta warisannya. Nah, ada walinya ini buat jagain si anak kecil ini, supaya tidak mempersalahgunakan
harta warisan diberikan oleh orang tuanya. Nah, walinya anak ini sama dengan hukum Taurat. Hukum Taurat diberikan Tuhan untuk jagain bangsa Israel supaya nggak mentang-mentang, oh kan saya udah pasti selamat nih, udah pasti dapat tanah perjanjian dari Tuhan, udah pasti dijanjiin berkat Yesus Kristus Mesias. Jadi saya hidup seenaknya aja, saya abuse anugerah yang Tuhan kasih, sama kayak anak kecil mengabuse harta warisan hanya karena dia belum dewasa. Nah, makanya Tuhan kasih hukum Taurat kepada bangsa Israel buat apa? Untuk jagain mereka, untuk jadi walinya mereka, supaya bangsa Israel tetap taat hidup di dalam Tuhan. Sampai umur 17 terima harta warisan, itu kapan? Yaitu Yesus datang, Mesias datang, udah, kamu udah nggak usah ikutin hukum Taurat lagi. Kamu cukup beriman kepada Yesus. Itu ilustrasi yang lagi Paulus coba pakai untuk menjelaskan kenapa Tuhan kasih hukum Taurat. Untuk jagain mereka, bangsa Israel. Supaya mereka nggak semena-mena. Sama kayak anak kecil, sebelum mereka terima harta warisannya, dikasih wali. Supaya mereka nggak semena-mena menghambur-hamburkan harta dari orang tuanya. Sampai kapan? Sampai Yesus datang. Ketika Yesus datang, ya udah. Kita bisa dengan iman tanpa perlu ikutin hukum Taurat lagi. Jadi kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah anak. Dan kalau kamu adalah anak, kamu adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Kita mewarisi janji Allah kepada Abraham, janji keselamatan, janji berkat, yaitu Yesus Kristus. Bukan harta berkat rohani, bukan berkat jasmani, bukan berkat materi, tapi berkat yang kekal, berkat yang bisa kita nikmati selama jutaan miliaran tahun, yaitu keselamatan. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus, di surga, tempat yang begitu mulia. Paulus mengatakan di bagian berikutnya, ayat 16, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tapi tidak dengan tulus hati. Mereka mau mengunci kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Paulus lagi mengatakan, jangan dengerin si rabi-rabi, pengajar-pengajar palsu yang suruh kamu percaya Yesus plus bersunat, plus tradisi. Jangan. Mereka cuma mau ngikat kamu supaya kamu terikat dalam tradisi Yahudi mereka. Itu doang. Jangan kamu ikutin. Dan pasal 5, Paulus mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nggak ada yang namanya, oh saya baru bisa selamat kalau saya melakukan A, B, dan C. Nggak ada. Kita benar-benar merdeka. Kita punya jaminan keselamatan, bukan karena kita berbuat sesuatu. Bukan karena kita harus pergi ke suatu tempat, kelilingin dulu tempatnya untuk kita ke Israel atau keliling. Nggak ada kayak gitu. Bukan karena kita sudah melakukan 5 perintah Tuhan. Nggak ada. Karena gimana kalau mereka nggak punya uang untuk pergi dan melakukan ritual-ritual agama? Berarti mereka nggak selamat dong. Nggak bisa. Di dalam Kristus kita merdeka. Nggak ada tuntutan apapun. Ini adalah hadiah yang Tuhan berikan. Ini keselamatan hadiah. Bukan hasil usaha manusia. Ini semata-mata karena kebaikan dan anugerah Tuhan kasih keselamatan kepada kita. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat itu nggak punya arti apa-apa. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Boleh nggak sih orang Kristen sunat? Ya boleh aja. Karena alasan kesehatan. Bukan karena alasan agama, kalau saya nggak sunat, ntar saya nggak selamat. Itu kata Paulus. Enggak. Surat nggak surat itu nggak ada artinya. Karena perjanjian darah itu udah lewat. Perjanjian darah digenapin oleh Yesus di atas kayu salib. Darahnya tertumpah untuk membasuh dan menghapus dosa kita. Sekarang kita bisa selamat hanya karena kita beriman, percaya kepada Yesus. Iman yang bekerja oleh kasih. Kita bisa beriman kepada Tuhan karena Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara-saudara, tapi kata Paulus, memang sih kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi jangan mentang-mentang, oh kan sekarang saya udah nggak usah ikut hukum Taurat ya. Kan saya udah pasti 100% selamat masuk surga. Paulus bilang, jangan kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi jangan mentang-mentang kita harus selamat, ya udah kita dosanya seenak-enaknya. Dulu saya pernah mikir gitu Bapak Ibu, saya pernah mikir orang Kristen curang ya. Kan udah pasti selamat. Dosa udah pasti diampuni. Ya udah dosa aja suka-suka. Habis dosa tinggal datang minta ampun sama Tuhan, selamat tuh. Kok nggak fair ya? Kalau gitu orang Kristen bisa berbuat dosa seenak jidatnya mereka sendiri. Enggak Bapak Ibu.
Ciri-ciri orang yang sudah benar-benar diselamatkan oleh Tuhan adalah dia punya kemerdekaan dan dia punya tanggung jawab untuk tidak hidup berdosa. Orang yang sudah benar-benar diselamatkan, orang yang sudah benar-benar mengalami dan menikmati kasih Kristus, dia pasti gak pengen hidup dalam dosa. Dia pengen kembali mengasihi Kristus. Dia pengen hidup di dalam kasih, bukan hidup di dalam dosa. Justru kalau kita lihat orang yang katanya udah selamat, katanya udah terima Tuhan, tapi hidupnya terus-menerus dalam dosa, nggak pernah ada penyesalan, nggak pernah ada progres, nggak pernah lebih baik, malah makin parah dosanya, itu harus dipertanyakan. Udah benar-benar selamat belum? Jangan-jangan orang tersebut baru berpikir bahwa dia udah selamat, tapi jangan-jangan dia belum benar-benar diselamatkan. Hati-hati. Apa buktinya kalau kita sudah benar-benar diselamatkan? Di mana kita tahu bahwa kita udah benar-benar terima Yesus sebagai juru selamat kita, bahwa kita mati, kita pasti masuk surga. Gimana cara kita tahunya? Dengan ada perubahan dalam hati dan diri kita. Dengan hidup kasih, bukan hidup yang terus-menerus dosa, dan nggak ngefek, nggak ada rasa bersalahnya. Terus kita ulang-ulang dan makin parah. Enggak. Jangan menggunakan kesempatan kemerdekaan kita untuk hidup dalam dosa, tapi hiduplah dalam kasih. Kenapa? Karena karena ketika kita udah terima Tuhan, ketika Tuhan memeteraikan keselamatan kita dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus ada dalam hati kita, maka harusnya hidup kita melahirkan buah-buah roh. Hidup kita melahirkan keinginan roh. Ayat 17, pasal 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Perbuatan daging telah nyata. Ini ciri-ciri orang yang belum benar-benar diselamatkan. Dia pikir dia selamat. Dia pikir dia udah terima Tuhan. Tapi dia nggak ada Roh Kudus dalam diri dia. Apa yang terjadi? Perbuatan daging telah nyata. Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, ribut terus sama orang, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita sudah benar-benar selamat, harusnya kita nggak tertarik dengan hal-hal ini. Kita nggak tertarik dengan percabulan, kecemaran, hawa nafsu, sihir, perseteruan, perselisihan, amarah, kepentingan diri, kemabukan, kedengkian, pesta pora. Kita nggak tertarik dengan itu semua. Tetapi kalau kita sudah benar-benar diselamatkan, harusnya kita melahirkan buah-buah roh. Harusnya hidup kita penuh kasih. Harusnya hidup kita penuh sukacita. Harusnya hidup kita penuh damai sejahtera, bukan kedengkian dan bukan amarah. Harusnya hidup kita penuh dengan kesabaran. Harusnya hidup kita penuh dengan kemurahan hati, generous, kita senang berbagi. Harusnya hidup kita penuh dengan kebaikan. Harusnya hidup kita penuh dengan kesetiaan. Harusnya hidup kita penuh dengan kelemah lembutan. Harusnya hidup kita penuh dengan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi ayo kita refleksi Bapak Ibu. Kalau kita mengaku, oh saya udah Kristen lama, saya udah lama ikut Tuhan, saya percaya saya meninggal pasti 100% masuk surga. Buktinya apa? Ada gak buah-buah roh di dalam kehidupan kita? Karena kalau kita benar-benar hidup oleh roh, kita pasti hidup dipimpin oleh roh. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kita masih bisa jatuh nggak? Bisa. Tapi setiap kali kita jatuh, kita selalu berusaha, Tuhan, aku mau lebih baik lagi. Aku nggak mau jatuh lagi. Bukannya jatuh terus kata-kata, ya nggak apa-apa lah jatuh. Tinggal minta ampun, minta ampun sama Tuhan, diampunin kan. Dosa lagi aja, nyakitin orang lagi aja, berselisih lagi aja, nyalahkan orang lagi aja, tapi tinggal minta ampun, nggak ada. Itu bukan mindset dari orang yang sudah benar-benar diselamatkan. Orang yang sudah benar-benar diselamatkan pasti penuh dengan kasih, penuh sukacita, penuh damai, penuh sabar, penuh murah hati, penuh kebaikan, penuh setia, penuh kelemah lembutan, penuh penguasaan diri. Dan untuk penutup, Paulus mengatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar.
dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan kena pencobaan. Saya mengatakan, oke, sekarang kamu ketemu orang yang mungkin dia masih jatuh dalam kedagingan. Bukan berarti kamu datang dan menghakimi, oh kamu pasti belum selamat, kamu pasti masuk neraka, kamu pasti percaya Tuhan cuma setengah-setengah. Nggak begitu. Kita harus dengan lemah lembut bawa orang itu dengan jalan yang benar. Ingatkan dia untuk dengar Roh Kudus yang berbisik dalam hatinya, untuk nggak terus hidup di dalam daging, tapi belajar mendengar dan hidup, ikutin tuntunan Roh, ikutin pimpinan dari Roh Kudus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kita sebagai orang Kristen harus saling mensupport satu sama lain, saling mendukung, saling menanggung beban satu sama lain. Karena dengan saling tolong-menolonglah, bukan dengan saling menghakimi, bukan dengan saling menjatuhkan, bukan dengan saling tunjuk-tunjukkan, tapi saling membantu, saling tolong-menolonglah, kita memenuhi hukum Kristus. Dan baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, tiap-tiap orang harusnya fokus saja sama bagian dia sendiri, fokus sama kerjaan orang. Maka kita boleh bermegah, kita boleh bangga sama hasil kerjaan kita, sama progres kita, sama buah roh yang kita hasilkan. Bukannya banding-bandingin sama orang lain, wah dia bisa gini loh, saya udah bisa gini, dan seterusnya. Bukan banding-bandingin. Fokus sama pekerjaan kita masing-masing. Fokus sama bagian kita masing-masing. Fokus sama hidup kita masing-masing. Fokus untuk hidup kita berbuah roh. Jangan hakim-hakimin orang lain. Jangan tunjuk-tunjuk orang lain. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu, ada baiknya kita mensupport hamba-hamba Tuhan di gereja. Hamba Tuhan yang dengan setia, full time, mereka menyerahkan waktu kita hanya untuk membimbing kita untuk belajar firman Tuhan. Support mereka. Itu Tuhan kehendaki. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. Betul, kalau kita jatuh dalam dosa, Tuhan pasti ampunin. Tapi ingat, setiap dosa yang kita lakukan, ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Tuhan ampuni ya, tapi kita nggak lepas dari konsekuensi dosa. Karena itu janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai semua kebaikan yang kita lakukan selama di surga nanti. Semua dosa kita dihapus sama Tuhan, iya. Tapi semua kebaikan yang kita lakukan, itu dicatat sama Tuhan. Dan apabila waktunya sudah tiba, kita akan menuai. Kita akan menerima reward daripada Tuhan. Kita nggak akan menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, ayo kita berbuat baik kepada sebanyak-banyaknya orang, terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Dan Paulus tutup dengan mengatakan, mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, mereka yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat. Paulus sekali lagi memberikan pembelaan untuk melawan para pengajar-pengajar palsu ini, yang suruh percaya Kristus tambah tradisi. Hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya oleh salib Kristus. Sebab mereka menyulitkan dirinya pun tidak melihara hukum Taurat. Jadi orang-orang yang ngajari kamu suruh ikutin hukum Taurat, suruh bersunat, mereka pun nggak bisa ikutin hukum Taurat. Maka mereka ajak temen, ajak kamu. Supaya, wah kalau kita sama-sama dosa ya, sama-sama nggak bisa hukum Taurat, jangan, ngapain. Mereka menghendaki supaya kamu menyunat diri, supaya mereka bisa bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. So, mereka bisa bilang, ya meskipun aku nggak bisa hukum Taurat, minimal aku bisa ngajak orang sunat lah. Buat apa? Tapi aku sekali-kali tidak mau tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab oleh Kristus, dunia telah disalibkan bagiku, dan aku disalibkan bagi dunia. Bersunat atau tidak bersunat, gak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itu baru ada artinya. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, itu bukan dari ritual. Udah ikut ritual apa? Udah ke gereja belum tiap minggu? Udah baca firman Tuhan belum? Udah ikut katekisasi belum? Udah melakukan ini itu belum? Bukan. Kalau kita sungguh-sungguh ikut Kristus, artinya apa? Ada perubahan hidup dari manusia lama jadi manusia baru. Dari ciptaan lama jadi ciptaan baru. Ada perubahan hidup yang tadinya mau hidup dalam daging terus-menerus, sekarang kita mau berusaha untuk hidup menurut roh. Kita mau hidup dengan buah roh. Kita mau hidup dengan kasih. Kita mau hidup dengan sukacita. Dan ingat Bapak Ibu, ketika namanya buah, itu yang nikmatin siapa sih? Bukan diri kita. Ketika pohon menghasilkan buah, buah itu ada untuk dinikmati
oleh pihak-pihak di luar si pohon. Manusiakah, binatangkah, ada pihak di luar pohon yang menikmati buah yang dihasilkan pohon. Ketika kita berbuah, kita ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Yang nikmatin siapa? Orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, teman-teman kita, rekan kerja kita, orang-orang di lingkungan kita lah yang menikmati buah roh kita. Jadi permisi tanya Bapak Ibu, apakah keberadaan kita di tengah-tengah lingkungan bikin orang merasakan kasih? Atau justru orang nggak suka kalau ada dekat-dekat sama kita? Ngerasa kita makan mereka, nyedot mereka? Adakah keberadaan kita di tengah-tengah lingkungan membawa sukacita? Atau kalau ada kita, orang nggak senang? Orang males kalau ada kita? Apakah keberadaan kita tentang orang membawa damai? Atau kalau dekat sama kita, orang takut, orang terintimidasi sama keberadaan kita? Apakah keberadaan kita membawa kesabaran? Atau orang takut, oh kalau ngomong ini harus hati-hati, dikit-dikit marah, emosi meledak-ledak, penuh dengan amarah. Ada kita punya kesabaran. Ada kita kemurahan hati, kita serang berbagi, orang menikmati berkat dari kita, kita seorang berkat. Ada kita melakukan kebaikan, orang-orang menikmati kebaikan kita, pelayanan kita, perbuatan kasih kita. Adakah orang-orang menikmati kesetiaan kita, menikmati kelembah lembutan kita, menikmati penguasaan diri kita. Karena kalau kita sudah sungguh-sungguh terima Tuhan, kita sudah sungguh-sungguh diselamatkan, harusnya kita hidup sebagai ciptaan baru. Harusnya hidup kita punya buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau malam hari ini, kami boleh merenungkan dan menyelesaikan satu kitab lagi Tuhan, kitab Galatia. Berikan kami ketekunan dan kesetiaan untuk menyelesaikan firman-Mu, kitab demi kitab, sehingga kami bisa melihat dan memahami kebenaran firman Tuhan secara menyeluruh, dari ujung ke ujung Tuhan. Bapak, hari ini kami belajar bahwa mengikut Kristus, intinya adalah iman dan kasih. Bahwa kami dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan kami. Kami bisa menerima keselamatan semata-mata karena Tuhan yang anugerahkan, hadiahkan kepada kami. Nah, kami bisa terima dengan iman. Kami bukan selamat karena kami sudah hebat melayani, melakukan perbuatan baik, ritual-ritual agamawi. Bukan Tuhan. Perbuatan tradisi, ritual tidak menyelamatkan kami. Tapi kematian Yesus Kristus kayu salib, itu akan menyelamatkan kami. Dan kami rindu Tuhan punya hidup yang berbuah. Hidup sebagai ciptaan baru. Hidup yang gak terus-menerus terlena dalam dosa. Betul kami jatuh Tuhan, dan kami mohon ampun. Tapi tiap kali kami jatuh Tuhan, biar kami punya satu eagerness untuk bangkit kembali. Untuk terus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Untuk sungguh-sungguh berusaha untuk tidak jatuh dalam dosa. Biar kami boleh punya hidup yang berbuah. Orang-orang boleh menikmati kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri dari dalam hidup kami. Sehingga ketika orang bergaul dengan kami, mereka boleh menikmati Kristus melalui kehidupan kami. Tuhan, kami rindu untuk punya hidup yang berbuah di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih punya banyak kekurangan dan kelemahan. Dan berikan kami kekuatan untuk bisa terus hidup bagi Kristus. Hidup berbuah, hidup menjadi berkat buat banyak orang, dan hidup menyenangkan Tuhan. Ini doa kami Bapa yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin.